Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tetap belajar dari rumah pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 5 ini kita akan membahas bab iman kepada kitab-kitab Allah. Pengertian kitab secara bahasa diambil dari kata kataba yang memiliki arti buku atau tulisan. Sedangkan pengertian kitab secara istilah adalah kumpulan wahyu Allah yang disampaikan kepada Rasul untuk disampaikan kepada manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Suhuf adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada Rasul tetapi masih berupa lembaran-lembaran yang terpisah. Persamaan dan perbedaan kitab dan suhuf adalah persamaannya kitab dan suhuf sama-sama wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Perbedaannya yang pertama, isi kitab lebih lengkap daripada isi suhuf. Yang kedua, kitab dibukukan sedangkan suhuf tidak dibukukan. Arti iman kepada kitab Allah. Bagaimana caranya kita beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala? Yaitu dengan meyakini sebenarnya bahwa Allah menurunkan kitab-kitab kepada para rasul sebagai petunjuk dan pedoman untuk menuntun dan mengatur cara kita bersikap dan berperilaku guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan dunia akhirat. Seseorang tanpa beriman kepada kitab Allah pasti tidak akan menerima ajarannya sekalipun ajaran itu benar. Untuk itu, hukum iman kepada kitab-kitab Allah adalah wajib. Iman kepada kitab-kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Kitab yang wajib kita ketahui ada 4. Yang pertama, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. 2. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. 3. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Dan 4. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dari keempat kitab ini disebut sebagai kitab samawi, yaitu kitab dari langit atau kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitab Taurat memiliki arti instruksi. Kitab Taurat diturunkan sekitar abad ke-12 sebelum Masehi. Kitab Taurat diturunkan di Bukit Sinai, yaitu sebuah wilayah yang berada di negara Mesir, terletak antara benua Afrika dan Asia sekitar 450 km dari ibu kota Kairo. Kitab Taurat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala menggunakan bahasa Ibrani. Kitab Taurat dijadikan pedoman serta petunjuk bagi Nabi Musa alaihissalam dan kaum Bani Israel. Kitab Taurat juga disebut sebagai The Ten Commandments atau 10 firman Tuhan. Kitab Zabur memiliki arti lagu atau musik. Kitab Zabur diturunkan sekitar abad ke-10 sebelum Masehi. Kitab Zabur diturunkan di kota Yerusalem dan berbahasa Kiptiah. Kitab Injil memiliki arti pengabaran yang baik atau sebagai kabar gembira datangnya juru selamat. Kitab Injil diturunkan pada abad ke-1 Masehi. Kitab Injil diturunkan di kota Yerusalem. Kitab Injil diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala menggunakan bahasa Ibrani. Kitab Injil dijadikan sebagai pedoman serta petunjuk bagi Nabi Isa alaihissalam dan kaum Bani Israel.
Yang terakhir, kitab Al-Quran diturunkan pada abad ke-6 Masehi. Kitab Al-Quran tepatnya diturunkan pada tanggal 17 Ramadan yang dikenal sebagai Nuzulul Quran. Kitab Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Kitab Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surah, dan 6.236 ayat. Kitab Al-Quran diperuntukkan untuk seluruh umat manusia tanpa kecuali. Kitab Al-Quran merupakan rahmat bagi semesta alam yang bisa disebut sebagai rahmatan lil alamin. Kitab Al-Quran diturunkan untuk menyempurnakan seluruh hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat di dalam kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Meskipun Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan beberapa kitab, namun syariat yang terdapat di dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran hanya untuk umat Nabi yang bersangkutan. Sedangkan kalau Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk seluruh umat manusia. Untuk itu, sikap seorang muslim terhadap kitab sebelum Al-Quran adalah hanya meyakini kebenaran isi ajarannya, tetapi tidak diperkenankan untuk mengamalkannya. Karena yang wajib diimani dan diamalkan adalah hanya kitab Al-Quran sebagai kitab penutup dan kitab penyempurna. Demikian pembahasan bab iman kepada kitab-kitab Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajar dari rumah. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.